Kekurangan kita adalah modal berkat. Seringkali manusia berpikir, nanti kalau aku kaya, barulah aku akan menolong orang banyak. Karena saat ini aku masih kekurangan. Bagaimana mungkin aku menolong orang lain? Ingatlah, pikiran manusia sangat berbeda sekali dengan pikiran Tuhan. Ada dua kisah dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Pertama, kisah seorang janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai yang ke-16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saat Elia meminta janda Sarfat itu untuk membuatkan baginya sepotong roti bundar kecil, ia taat. Dalam kekurangannya, ia rela mendahulukan perintah Tuhan, padahal ia dan anaknya dalam masalah besar. Hidup mati, tetapi karena ketaatan dan imannya, Tuhan memelihara mereka. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Kedua, peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Menjelang malam, saat itu ada 5.000 orang laki-laki yang mengikuti Yesus. Murid-murid meminta supaya Yesus menyuruh mereka semua pergi. Tetapi Tuhan mau memberi mereka makan. Murid-murid Tuhan tidak tahu bagaimana caranya, dan mereka merasa putus asa. Tuhan hanya bertanya, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" Tuhan tahu kekurangan atau masalah kita. Dia mau supaya kita serahkan seluruh yang kita miliki kepadanya. Matius 14 ayat 17 sampai yang ke-18. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Disinilah letak poin utamanya. Tuhan tahu sekali kekurangan kita, tapi Tuhan mau supaya kita menyerahkan semuanya kepada Yesus. Kita percayakan sepenuhnya kepadanya, dan Dia akan bertindak. Yesus berdoa dan mengucap syukur atas kekurangan kita yang kita serahkan kepadanya. Setelah itu, semua orang banyak itu bisa makan, dan ada banyak kelebihannya. Dari kedua peristiwa tersebut, kita bisa belajar. Janganlah kita khawatir. Janganlah kita takut. Ketika kita memiliki kekurangan, Tuhan tahu semua. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan percayakan kepadanya. Maka Dia yang ambil alih semua beban masalah kita. Kekurangan kita justru akan menjadi modal berkat buat kita dan buat banyak orang, jika kita percayakan kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-19. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dalam kelemahan dan kekurangan, kita harus tetap kuat dan semakin tekun, mendekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.